Pada video kali ini, kita akan membahas tentang terapi cairan. Saya Made Ratna Sapitri Indaswari dengan NIM 2002-612-117, dokter muda, bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUD Sanglah dan Pasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Kita mulai dari bagaimanakah fisiologi cairan tubuh. Nah, ini merupakan distribusi cairan tubuh. Jadi, berdasarkan dengan total berat badan, ini pada laki-laki, itu 40% adalah komponen padat. Sedangkan, bagian besar, yaitu sebesar 60%, itu tersusun dari komponen cair, yang mana cairan ini akan terdistribusi ke dalam dua kompartemen utama, yaitu kompartemen intraseluler atau intracellular fluid atau ICF, itu sebesar 2/3, dan sisanya sepertiga itu akan masuk ke dalam kompartemen ekstraseluler atau disebut sebagai extracellular fluid, ECF. Nah, ECF ini kemudian akan terbagi dua, yaitu ke dalam interstitial fluid sebesar 75% dan sebesar 25% akan masuk ke dalam intravaskular berupa plasma. Nah, kompartemen utama, yaitu ICF dan ICF, akan dibagi atau dipisahkan oleh membran yang permeabel terhadap air. Yang mana pergerakan antara cairan ICF dan ECF ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan atau gradien tekanan hidrostatik dan juga tekanan osmotik. Nah, jadi ada variasi antara komponen cairan pada laki-laki dan perempuan secara umum, yang mana laki-laki itu komposisi cairannya adalah berkisar antara 55% sampai 60%, sedangkan perempuan itu sebesar 50 sampai 55%. Nah, pada distribusi cairan tubuh ini kita bisa lihat ilustrasinya bahwa dua kompartemen utama ini adalah intraseluler atau ruang intraseluler, dan ada ruang ekstraseluler berupa intravaskuler dan interstisial. Di antara ekstraseluler dan ekstraseluler, jadi di antara ekstraseluler dan intraseluler ini akan ada membran semi permeabel yang permeabel terhadap air. Lalu cairan tubuh manusia itu apa saja komposisinya? Yang pertama adalah air. Air didistribusikan melalui transport pasif yang dipengaruhi oleh perbedaan gradien tekanan osmotik dan juga tekanan hidrostatik. Nah, kemudian yang kedua adalah elektrolit. Nah, elektrolit ini terdiri dari elektrolit yang bermuatan positif dan negatif. Untuk yang bermuatan positif atau kation, yaitu diantaranya adalah natrium, magnesium, kalium, dan juga kalsium. Sedangkan yang negatif itu terdiri dari klorida dan juga HCO3-. Nah, konsentrasi antara ECF itu akan mirip untuk elektrolit, sehingga bisa berpindah di antaranya dan cenderung dia akan stabil. Tetapi, elektrolit yang dari ECF itu tidak akan bisa dengan mudah masuk ke dalam ICF, begitupun sebaliknya. Karena elektrolit ini mengandung muatan listrik, yang mana dia tidak bisa menembus membran lipid ke dalam ICF, sehingga untuk perpindahannya akan memerlukan kanal ion atau ion channel yang disebut sebagai transport aktif. Jadi mekanismenya akan berbeda dengan transport pasif pada air. Selain elektrolit dan air, juga ada kandungan berupa protein. Protein, misalnya albumin di plasma, itu normal ada di intravaskuler. Tetapi protein itu tidak normal berada di interstisial. Nah, apa fungsi dari protein? Protein ini berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik sehingga cairan itu akan tetap berada di intravaskuler. Karena tekanan osmotiknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan interstisial. Tekanan osmotik normalnya adalah 280 sampai 295 per liter.
Jadi, oleh karena konsentrasi protein itu lebih tinggi di plasma, maka akan menyebabkan tekanan onkotik di plasma itu akan lebih besar, sebesar 20 mm Hg dibandingkan dengan interstisial. Lalu, bagaimanakah komposisi elektrolit? Elektrolit yang ada dalam cairan tubuh itu seperti natrium atau sodium, potasium atau kalium, magnesium, kalsium, klorida, dan bikarbonat. Apabila kita perhatikan, plasma dan juga interstisial ini memiliki komposisi yang mirip. Sedangkan intraseluler ini akan memiliki komposisi elektrolit yang konsentrasinya akan sedikit atau jauh berbeda dengan plasma dan juga interstisial. Jadi, komposisi elektrolit ini dinyatakan dalam mili ekuivalen per liter dengan angka-angka sebagai berikut. Nah, kemudian bagaimanakah sifat cairan tubuh dan juga membran plasma? Keseimbangan cairan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan juga sifat membran semi-permeable. Yang mana sifat fisik cairan itu seperti misalnya bagaimanakah komposisi ion cairan, kemudian pH cairan, dan serta kandungan dari protein. Sedangkan untuk sifat membran semi-permeable, jadi dengan adanya membran semi-permeable akan menyebabkan adanya perbedaan osmolalitas, tonisitas, tekanan osmotik, serta tekanan koloid osmotik. Apabila keseimbangan cairan dan elektrolit itu terganggu di dalam tubuh, maka akan terjadi mekanisme kompensasi untuk mempertahankan agar kondisi terjadi optimal dan juga fungsi organ itu berjalan dengan optimum juga. Apabila dalam suatu kondisi di mana mekanisme kompensasi itu sudah terjadi namun tidak bisa menanggulangi adanya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, tentu akan terjadi perubahan mekanisme sistem fisiologis dalam tubuh kita. Lalu, bagaimanakah yang dimaksud sebagai osmolaritas, dan tekanan koloid osmotik? Osmolaritas adalah jumlah osmol dari solut per kilogram solvent. Jadi dinyatakan biasanya dalam m osmol per kilogram. Sedangkan osmolaritas adalah jumlah osmol dari solut per liter cairan. Tergantung biasanya adalah pada suhu. Jadi kemudian tekanan koloid osmotik, itu koloid ini merupakan suatu molekul protein dengan berat molekul lebih dari 20.000 sampai 30.000. Tekanan normalnya adalah sebesar 20 sampai 25 mm Hg. Berfungsi untuk menahan air dalam plasma. Nah, apabila tekanan koloid osmotik ini turun, maka dapat menyebabkan edema paru oleh karena masuknya atau shifting dari cairan intravaskuler ke kompartemen yang lain. Nah, ini merupakan bagaimana kita bisa mengalami kehilangan cairan secara fisiologis berdasarkan aktivitas sehari-hari. Nah, sumber kehilangan cairan ada urin, keringat, feses, dan juga insensible loss of water, seperti misalnya ada penguapan. Nah, jumlahnya akan berbeda-beda tergantung dari aktivitas dan suhu. Jadi pada aktivitas dan suhu normal dan juga ada aktivitas normal dan juga suhu tinggi. Nah, pada aktivitas dan suhu normal, urin akan diproduksi sebesar 1.400 cc, kemudian keringat sebesar 100 cc, feses 100 cc, dan insensible loss of water sebesar 700 cc. Sehingga total cairan yang hilang adalah sebesar 2.300 cc. Kemudian, pada aktivitas normal dengan suhu tinggi, maka urin yang dihasilkan sebesar 1.200 cc, kemudian keringat sebesar 1.400 cc, feses 100 cc, dan insensible loss of water sebesar 600 cc. Totalnya adalah 3.300 cc. Nah, perbedaan ini tentu saja akan menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan cairan harian masing-masing orang, tergantung dari aktivitas, suhu normal, serta kondisi-kondisi fisiologis yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan terapi cairan? Terapi cairan adalah suatu terapi yang penting dalam menentukan, terutama keberhasilan penanganan pasien kritis, serta bertujuan untuk menjaga hidrasi pasien. Terapi cairan itu tujuannya ada dua. Yang pertama adalah resusitasi cairan akut yang berguna untuk life saving, seperti misalnya pada pasien yang mengalami hipovolemia, yaitu perdarahan, diare dan muntah berat, luka bakar, dan sepsis.
Sedangkan cairan untuk maintenance atau rumatan itu bertujuan untuk mengganti cairan yang sedang hilang atau untuk memberikan hidrasi pada pasien. Misalnya, kita berikan pada pasien dengan konsumsi cairan oral atau oral intake of water yang kurang. Misalnya, obstruksi bowel, kemudian pasien-pasien yang menjalani perioperatif. Nah, dalam resusitasi itu, langkah ke D atau D itu drug and fluid treatment, itu masuk terapi cairan ini. Nah, tadi kita ada menyebutkan tentang shock hipovolemik. Shock hipovolemik ini terjadi apabila adanya kehilangan cairan yang besar pada darah yang bersirkulasi. Jadi, adanya kehilangan cairan yang disebabkan baik oleh karena adanya dehidrasi yang berat, kemudian juga trauma, yang sama-sama akan menyebabkan penurunan cairan intravaskuler, serta masuknya cairan ke ruang ketiga atau third spacing, yang bukan merupakan intravaskuler atau intracellular space. Jadi, dengan adanya penurunan volume intravaskuler ini, akan menyebabkan volume darah sirkulasi itu akan jatuh atau loss, yang mana ditandai biasanya dengan penurunan JPV, kemudian penurunan tekanan darah, adanya volume cairan yang besar misalnya di pelvis, intraabdomen, toraks, GI tract, retroperitoneal, long bones misalnya pada anak-anak. Kemudian juga ditandai dengan tanda-tanda perfusi organ yang tidak mencukupi atau insufisien organ perfusion. Seperti tanda-tanda yang muncul pada kulit berupa dingin, kemudian adanya ekstremitas yang mottled, kemudian di otak itu akan terjadi penurunan level of consciousness atau kesadaran pasien itu akan menurun secara progresif. Kemudian di jantung itu mekanisme kompensasinya adalah takikardi dan dapat juga terjadi kondisi PEA akibat adanya penurunan kontraktilitas dari miokardial. Kemudian pada ginjal ini juga akan terjadi kondisi kompensasi, misalnya pasien akan oligouri, kemudian akan terjadi gagal ginjal. Dan pada jaringan-jaringan tubuh yang lain juga akan terjadi laktik acidosis oleh karena peningkatan produksi asam laktat karena oksigen yang dikirimkan oleh darah itu akan menurun seiring dengan penurunan jumlah volume dari sirkulasi. Lalu, apakah yang termasuk dalam jenis-jenis cairan untuk terapi cairan dan bagaimanakah indikasi pemberiannya? Jadi ada 3 jenis cairan yang utamanya diberikan pada terapi cairan, yaitu kristaloid, koloid, dan juga darah. Dalam video ini, kita akan secara berfokus membahas tentang kristaloid dan koloid. Bagaimanakah sifat yang membedakan antara kedua jenis cairan ini? Jadi sifat-sifat seperti berat molekul, distribusi, faal hemostasis, tujuan penggunaan, serta bagaimana penggunaan dalam koreksi perdarahannya akan membedakan keduanya. Kristaloid ini memiliki berat molekul yang lebih kecil dibandingkan dengan koloid, dengan distribusi yang lebih cepat, di mana koloid itu akan mengalami sirkulasi yang lebih lama di dalam sirkulasi. Kemudian, kristaloid itu tidak mempengaruhi faal hemostasis, sedangkan koloid itu akan mempengaruhi bagaimana fisiologis tubuh. Kemudian, penggunaannya utamanya kristaloid itu untuk menangani dehidrasi, sedangkan koloid itu biasanya untuk perdarahan yang masif. Apabila digunakan untuk perdarahan, maka kristaloid diberikan sebesar 2-3 kali jumlah perdarahan yang terjadi. Sedangkan koloid itu biasanya hanya diberikan sesuai dengan jumlah perdarahan yang terjadi pada pasien. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari kristaloid. Kristaloid adalah cairan yang tidak mengandung partikel onkotik. Jadi dia tidak akan menyebabkan perubahan gradien onkotik. Dia hanya mengandung elektrolit dan molekul larut air. Kristaloid ini tidak akan menimbulkan reaksi imun, serta dia mudah dibuat, sederhana, dan murah. Nah, berdasarkan tonisitas atau konsentrasi elektrolit dalam cairan kristaloid dibandingkan dengan plasma tubuh, maka kristaloid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isotonis, yaitu merupakan cairan dengan konsentrasi elektrolit yang sama dengan plasma.
dengan osmolalitas sebesar 250 sampai 375 per liter. Kemudian, hipertonis. Hipertonis merupakan cairan dengan konsentrasi elektrolit yang lebih besar dibandingkan dengan plasma, yang mana osmolalitasnya adalah sebesar lebih dari 375 per liter. Kemudian, untuk cairan ketiga adalah cairan hipotonis, yang mana konsentrasi elektrolit itu kurang dari plasma. Osmolalitasnya adalah kurang dari 250 per liter. Nah, cairan isotonis yaitu cairan dengan konsentrasi elektrolit kristaloid yang sama dengan plasma darah, yaitu sebesar 250 sampai 375 per liter. Tidak terjadi perpindahan signifikan antara intravaskular dan juga interstisial. Tujuan penggunaannya biasanya untuk mengatasi defisit volume sirkulasi dan serta menurunkan viskositas darah. Nah, apabila diberikan dalam volume yang tidak rasional, maka akan muncul efek samping seperti misalnya udem, seperti edema perifer dan juga edema paru. Adapun jenis-jenis dari kristaloid adalah normal salin NaCl 0,9%, ada Ringer laktat dan juga dextrose 5% dalam 1/4 normal salin. Normal salin atau NaCl 0,9% merupakan suatu cairan yang tersusun dari natrium 154 milimol per liter dan klorida 154 milimol per liter. Osmolalitasnya yaitu sebesar 308 per liter, yaitu sedikit hipertonis dan mengandung lebih banyak klorida dibandingkan dengan ECF. Hanya sodium dan juga klorida, sehingga cairan ini baik untuk otak, metabolik alkalosis hipokloremia, menangani hiponatremi, serta gagal ginjal hiperkalemi. Normal salin juga dapat dengan baik ditujukan untuk melakukan dilusi packed red blood cell atau PRBC. Apabila diberikan dalam volume yang tidak rasional atau berlebihan atau besar, maka akan muncul risiko hiperkloremia oleh karena kandungan kloridanya. Seperti misalnya pada metabolik, dia akan menyebabkan hyperchloremic metabolic acidosis. Kemudian bisa juga menyebabkan adanya gangguan pada glikokalik endotel, sehingga ya, kondisi inilah yang akan menyebabkan peningkatan cairan interstisial dan terjadi gambaran udem pada pasien. Hiperkloremi juga akan menyebabkan adanya edema pada ginjal dan juga adanya regangan kapsuler, sehingga akan terjadi hipertensi jaringan intrarenal. Oleh karena itu, akan terjadi mekanisme seperti vasokonstriksi ginjal dan menyebabkan adanya penurunan renal blood flow dan juga renal tissue perfusion. Penurunan renal blood flow dan perfusi ini akan menyebabkan adanya penurunan laju filtrasi glomerulus yang menurun, kemudian volume urin yang juga menurun, serta adanya ekskresi sodium yang juga akan ikut lebih lambat. Pada gastrointestinal akan terjadi udem gastrointestinal, kemudian peregangan intestinal, seperti memunculkan kondisi ileus, dan juga gangguan pada penyembuhan dari anastomosis. Pada hematologi, itu akan menyebabkan adanya peningkatan hilangnya darah intraoperatif, serta adanya risiko untuk melakukan transfusi darah yang lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian, outcome klinisnya adalah akan menyebabkan komplikasi pasca operasi yang lebih besar, kemudian risiko mortalitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan risiko insidensi adanya gagal ginjal akut. Jenis cairan yang kedua adalah Ringer laktat, yaitu dengan osmolalitas 273 per liter. Dia itu sedikit hipotonik dibandingkan dengan kompartemen cairan tubuh. Namun, cairan Ringer laktat ini termasuk balanced fluid. Jadi, dia termasuk lebih balance dibandingkan dengan normal salin tadi. Karena pada Ringer laktat ini, dia mengandung jenis elektrolit yang lebih seimbang, yaitu ada sodium, potasium, kalsium, klorida, dan bikarbonat dengan komposisi sebagai berikut. Makanya dia disebut sebagai balanced fluid. Oleh karena sifat Ringer laktat itu lebih hipotonis dibandingkan dengan kompartemen cairan tubuh, maka ketika diadministrasikan dan masuk ke dalam ekstraseluler,
maka akan menyebabkan suatu kondisi ketidakseimbangan antara tekanan di dalam intraseluler dan juga ekstraseluler. Yang mana tekanan intraseluler itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ekstraseluler, sehingga cairan akan masuk ke dalam intraseluler. Masuknya cairan intraseluler itu akan menyebabkan kondisi peningkatan cairan intraseluler. Sehingga kita harus memperhatikan kondisi-kondisi seperti adanya udem cerebral dan juga peningkatan tekanan intrakranial. Karena dengan adanya SIF ICF ini tentu akan meningkatkan risiko terjadinya kedua kondisi ini atau memperburuk terjadinya udem cerebral dan juga peningkatan TIK. Kemudian bisa juga terjadi hiperperfusi metabolisme hepatik sehingga akan menyebabkan penurunan metabolisme laktat. Cairan selanjutnya adalah dextrose 5%. Dextrose ini merupakan cairan isoosmotik yang tidak menyebabkan hemolisis, yang mana dia dapat digunakan untuk mencegah hipoglikemi terutama pada pasien dengan diabetes mellitus yang mendapatkan terapi insulin. Kita lanjut pada cairan selanjutnya, yaitu koloid. Koloid ini berbeda dengan kristaloid, yang mana koloid mengandung partikel onkotik yang merupakan molekul besar seperti misalnya gelatin dan albumin, yang mana kandungan ini akan menyebabkan ekspansi ke ruang ekstraseluler itu akan lebih lama, dengan risiko reaksi anafilaksis yang lebih besar pada koloid. Lalu, bagaimanakah jenis-jenis dari koloid? Yang pertama, ada albumin. Albumin adalah koloid murni dari plasma manusia dengan half-life atau waktu paruh sebesar 16 jam, yang mana setelah 2 jam diadministrasikan, maka 90%-nya akan tetap bertahan di intravaskular. Contohnya ada Albapure, albumin human 20%. Selanjutnya ada dextran. Dextran itu tersedia dalam dextran 70 dan 40. Dextran 70 ini biasanya diadministrasikan untuk shock hipovolemik dan juga tromboembolisme dengan half-life 6 jam. Nah, sedangkan dextran 40 itu tidak dipakai untuk shock hipovolemik oleh karena terasosiasi dengan gagal ginjal akut dan sumbatan tubulus ginjal. Yang ketiga ada gelatin. Gelatin merupakan suatu koloid yang diadministrasikan dengan tujuan untuk menangani hipovolemi, stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasinya adalah infak miokard baru, gagal jantung kongestif, shock normovolemik. Efek samping yang lain adalah adanya reaksi alergi yang lebih berat. Contohnya adalah gelofusal dan gelofusin. Dan terakhir adalah hydroxyethyl starch atau HES, yang mana hydroxyethyl starch ini berfungsi untuk profilaksis hipovolemi, terapi shock hipovolemi, hemoragik, shock sepsis, cedera, dan juga kombusio. Kontraindikasinya adalah pada pasien dengan gagal jantung kongestif yang berat, gagal ginjal, gangguan koagulasi yang juga berat. Contohnya adalah Sanbe-HES 20, Wida-HES, dan juga Tetra-HES. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis-jenis cairan dan indikasinya, kemudian kita akan membahas tentang terapi cairan perioperatif. Untuk langkah-langkah perioperatif ada 3, yaitu preoperatif atau prabedah, kemudian intraoperatif atau selama bedah, dan postoperatif atau pasca bedah. Kita bahas satu persatu, mulai dari preoperatif. Tujuan preoperatif adalah untuk mengganti cairan dan kalori yang hilang akibat pasien itu menjalani puasa preoperatif. Fasilitas vena terbuka dan koreksi defisit akibat adanya gangguan seperti hipovolemik atau dehidrasi. Jenis cairan yang dapat diberikan seperti cairan pemeliharaan untuk mengganti puasa, kristaloid defisit puasa atau dehidrasi, dan apabila terjadi perdarahan akut dapat diberikan kristaloid ditambah dengan koloid. Nah, bagaimanakah penghitungan kebutuhan cairannya? Yang kita perlukan adalah yang pertama menghitung kebutuhan cairan per hari, yaitu per jam. Kemudian menghitung bagaimana defisit puasa, yaitu dihitung dari lama puasa atau bagaimanakah kondisi dehidrasi dengan mengetahui derajat dehidrasi. Setelah itu, barulah kita
administrasikan 1 jam pertama setelah infus terpasang, maka berikan 50% dari defisit ditambah dengan cairan pemeliharaan per jam. Kemudian, jam kedua, berikan 25% dari defisit ditambah cairan pemeliharaan per jam. Dan jam ketiga, kita lanjutkan 25% defisit ditambah dengan cairan pemeliharaan per jam. Selanjutnya, tahap intraoperatif. Pada tahap ini, tujuan terapi cairan adalah untuk fasilitas vena terbuka, koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, mengganti pendarahan, dan mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Jenis-jenis cairan yang dapat diberikan seperti misalnya kristaloid, kemudian koloid, transfusi darah. Nah, untuk penghitungan kebutuhan cairannya akan mengikuti pedoman terapi cairan preoperatif. Tambahan cairan itu disesuaikan dengan jumlah perdarahan yang terjadi ditambah dengan koreksi cairan sesuai dengan perhitungan cairan yang hilang berdasarkan jenis operasi. Dengan asumsi untuk kehilangan cairan berdasarkan jenis operasinya, yang pertama operasi besar 6-8 ml kilogram berat badan per jam. Kemudian operasi sedang 4-6 ml per kilogram berat badan per jam, dan operasi kecil 2-4 ml kilogram berat badan per jam. Nah, bagaimanakah koreksi perdarahan yang dimaksud pada intraoperatif itu? Pada dewasa, apabila perdarahan itu diasumsikan sebesar lebih dari 20% dari perkiraan volume darah, maka akan dilakukan transfusi darah. Kemudian, apabila perdarahan itu kurang dari 20% dari perkiraan volume darah, maka kita dapat administrasikan kristaloid 2-3 kali dari volume perdarahan. Atau dapat langsung diberikan koloid sesuai dengan jumlah perdarahan, atau dapat juga kita berikan kombinasi antara kristaloid dan koloid. Nah, pada bayi dan anak, itu prinsipnya sama. Hanya saja, cut-off untuk membedakan antara pemberian transfusi langsung ataupun pemberian terapi cairan dengan kristaloid koloid itu adalah 10%. Jadi cut-off-nya 10%, dan pada dewasa itu cut-off-nya 20%. Bagaimana sebenarnya kita bisa menghitung jumlah perdarahan yang terjadi? Yang pertama, kita bisa menghitung jumlah darah yang ditampung pada botol penampung. Kemudian kita hitung tambahan berat kasa yang kita gunakan pada perdarahan. 1 gram tambahan berat kasa, maka itu sama dengan 1 ml darah. Ditambah faktor koreksi sebesar 25% dikali dengan jumlah darah yang terukur, ditambah jumlah darah yang tercecer dan melekat pada kain penutup lapangan operasi. Kemudian, fase yang terakhir adalah post-operatif. Tujuannya adalah untuk fasilitas vena terbuka, pemberian cairan pemeliharaan, nutrisi parenteral, dan koreksi terhadap kelainan akibat terapi yang lain. Jenis cairan yang diberikan adalah cairan pemeliharaan, cairan pengganti, cairan nutrisi. Nah, untuk pasien dewasa, yang mana pasien misalnya yang pertama, pasien itu sudah diperbolehkan untuk makan atau minum pasca bedah, maka kita dapat berikan cairan pemeliharaan sebagai jalur vena terbuka. Kemudian yang kedua, pasien yang diperkirakan puasa dengan waktu kurang dari 3 hari, diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat, serta asam amino esensial. Dan apabila pasien itu diperkirakan akan menjalani puasa lebih dari 3 hari, maka diberikan cairan nutrisi yang mengandung air, elektrolit, dan karbohidrat. Kemudian dinaikkan ditambah dengan asam amino, terutama dan pada hari kelima ditambahkan dengan emulsi lemak. Kemudian pada kondisi tertentu, misalnya pasien dengan status nutrisi prabedah itu buruk. Jadi evaluasi prabedah menunjukkan bahwa status nutrisi pasien itu buruk, maka kita bisa berikan nutrisi parenteral total. Pada bayi dan anak, itu komposisinya berbeda-beda. Jadi prinsipnya sama dengan pemberian pasien dewasa, tetapi komposisinya akan berbeda. Dan pada kondisi-kondisi tertentu juga, misalnya terjadi shock, maka tangani sesuai dengan jenis shock dan etiologinya. Nah, sekian pemaparan tentang terapi cairan pada video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, dan terima kasih.